Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kania Putri Maswari dengan NIM 123370081 dari kelas RD. Oke, pada kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hidrogeologi perencanaan air tambang di PIT. Seperti yang kita ketahui, di tambang terbuka, air bisa jadi teman ataupun ancaman. Karena itu, memahami hidrogeologi adalah kunci menjaga PIT tetap aman dan kering. Kita masuk ke bagian apa itu hidrogeologi. Secara etimologi, hidrogeologi berasal dari kata hidro yang berarti air dan geologi berarti ilmu mengenai batuan. Hidrogeologi merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi atau umumnya yang kita sebut dalam akuifer. Selanjutnya kita masuk ke sumber air. Seperti yang kita ketahui, sumber air pada tambang itu dibagi menjadi dua, ada air permukaan dan air tanah. Untuk air permukaan sendiri berasal dari air hujan yang mengalir langsung menuju pit. Sedangkan untuk air tanah bisa berasal dari air tanah yang merembes melalui pori batuan, rekahan, atau sesar. Dapat disimpulkan bahwasanya semakin permeabel batuan dan semakin banyak struktur geologinya, maka semakin besar debit air yang masuk ke dalam pit. Oke, manfaat kita mempelajari hidrogeologi ialah untuk menjaga akses jalan dan peralatan tetap kering, mengendalikan kualitas air buangan, mengurangi risiko longsor dinding pit, serta menghemat biaya melalui pengaturan pompa yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengendalian air tambang. Jadi yang pertama, pada pengendalian air tambang sendiri ada yang namanya mine drainage, yaitu mengendalikan air permukaan ataupun surface water, yang dimana fungsi utamanya dia mengalirkan air hujan dan limpasan permukaan menjauh dari area kerja tambang, serta mencegah air masuk ke pit atau menumpuk di bench. Kapan sih dipakainya pengendalian air tambang untuk mine drainage itu? Yang pertama, saat curah hujan tinggi. Yang kedua, untuk menghalangi air masuk ke pit dari permukaan, serta sebagai tahap awal dalam pengendalian air. Contoh dari mine drainage sendiri ialah saluran terbuka ataupun open channel, yang dimana seperti membuat parit atau saluran terbuka di sekitar area galian untuk menampung dan mengalirkan air permukaan yang berasal dari hujan ke area pembuangan yang ditentukan, seperti sungai terdekat atau kolam penampungan. Selanjutnya, pengendalian air tambang yang kedua ialah mine dewatering. Mine dewatering sendiri ialah mengendalikan air tanah atau groundwater, yang dimana fungsi utamanya menurunkan muka air tanah agar rembesan ke pit berkurang atau hilang, serta mengurangi tekanan pori di lereng. Untuk mine dewatering sendiri, kita pakai pada saat pit dalam keadaan kurang lebih dari 40-50 meter, saat rembesan air dari akuifer besar, ketika tekanan pori mengganggu kestabilan lereng, serta jika mengandalkan drainage saja tidak cukup. Untuk contoh dari mandewatering sendiri ialah pada saat pemompaan air, yang dimana kita dapat menggunakan pompa untuk menyedot air yang mengenang di dalam pit tambak dan memindahkannya ke luar area tambak. Selanjutnya, mengenai alur proses air tambang keluar dari area tambang, yang dimana ada alurnya. Yang pertama ada hujan, drainase, sump, pompa, settling pond, netralisasi, serta dilepas ke sungai. Oke, jadi yang pertama pada saat hujan turun, yang dimana air masuk ke area tambang. Seperti yang kita ketahui, sumber air yang paling besar ialah air hujan, sehingga ketika air hujan langsung jatuh ke permukaan pit, runoff dari lereng, bench, dan area sekitar, yang menyebabkan limpasan dari dataran tinggi yang tidak terkontrol. Tujuan dari tahap ini ialah menangkap dan mengarahkan air secepat mungkin agar tidak mengenai area kerja. Yang kedua, air dilarikan melalui sistem drainase atau mine drainage, yang dimana ada komponen-komponennya. Yang pertama ada paritan pengelak atau diversion channel, yaitu gunanya untuk mencegah air luar masuk. Cat drain dari setiap bench itu menangkap air dari dinding pit, serta guili drain itu mengalirkan air dari bench atas ke bawah. Dan yang terakhir ada perimeter drain, itu menahan aliran dari luar area tambang. Proses ini semua
bertujuan untuk air permukaan itu dapat turun diarahkan ke saluran utama yang mengalir menuju satu titik pengumpulan, yaitu di SAM. Yang ketiga, air ditampung di SAM atau kolam pengumpul. Fungsi utama SAM sendiri ialah menjadi tempat penampungan sementara, menurunkan kecepatan aliran sehingga material kasar mengendap, serta menjadi titik hisap atau intake point untuk pompa. Spesifikasi SAM sendiri umumnya berada di titik terendah pit. Volumenya cukup menampung 5-24 jam inflow tergantung desain, serta dilengkapi rem akses untuk alat berat desilting. Yang keempat, air dipompa keluar dari SAM menuju kolam pengolahan. Jadi, untuk sistemnya sendiri, yang dimana pompa dari submersible atau centrifugal, kapasitas disesuaikan dengan total inflow yang dimana runoff ditambah dengan seepage, serta dapat berlapis dari pompa internal, pompa intermediate, serta pompa discharge. Tujuannya ialah mengangkat air keluar dari pit hingga mencapai zona permukaan. Setelah kita pompa, air masuk ke settling pond atau kolam sedimentasi, yang dimana pada tahap ini berfungsi untuk mengendapkan sedimen halus, lumpur, serta material tersuspensi. Selanjutnya fungsinya menurunkan turbidity sebelum air lepas, yang dimana spesifikasi settling pond sendiri ialah terdiri dari beberapa kompartemen. Ada inlet, settling, dan outlet. Dibangun dengan retention time yang cukup seperti 2-24 jam dan dilengkapi wear oil trap dan saluran masuk terkontrol. Proses selanjutnya ialah proses netralisasi dan treatment kualitas air. Proses ini dilakukan dengan cara penambahan kapur ataupun kapur tohor CHO jika bersikap asam atau AMD dengan pengaturan pH hingga 6-9 sesuai dengan baku mutu. Pemantauan proses netralisasi dan treatment kualitas air sendiri memiliki parameter utama, yang dimana ada parameter pH, TSS atau total suspense soil, Fe, Mn, sulfat, serta debit aliran. Tujuannya untuk memastikan air aman secara lingkungan sebelum dilepas ke sungai. Yang terakhir ialah proses di mana air dialirkan ke sungai atau lingkungan secara aman. Pada tahap ini merupakan proses akhir yang dimana air dari kolam pengolahan keluar melalui outlet ukur atau V-notch atau flow meter. Air bisa dilepas ke sungai terdekat, aliran alami, ataupun area infiltrasi sesuai dengan izin lingkungan. Dengan catatan penting, harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai peraturan pemerintah, serta monitoring kualitas dilakukan secara berkala. Oke, sekian dari saya mengenai materi hidrologi. Terima kasih apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.